teman-teman, perkenalkan nama saya Arvika. Selama 1 semester ke depan, saya akan menemani teman-teman belajar mengenai interaksi manusia komputer. Nah, mari kita mulai dengan motivasi belajar interaksi manusia komputer atau Human Computer Interaction. Kenapa sih kita perlu belajar HCI? Seperti yang teman-teman tahu, kita sekarang hidup di zaman di mana setiap waktu kita berinteraksi dengan teknologi dan komputer. Contohnya, bangun tidur ngecek HP, kemudian kita ada macam-macam aplikasi di HP. Kemudian berangkat ke kampus atau ke tempat kerja. Mungkin ada yang bawa kendaraan sendiri, ada yang naik angkot, ojek online, atau taksi online. Ketika kita menyalakan mobil atau motor, kita berinteraksi dengan mesin dan interface dari kendaraan itu. Ketika pesan ojek atau taksi online, kita juga berinteraksi dengan mobile app untuk ojek atau taksi online tersebut. Di tempat kerja, kita menggunakan laptop atau komputer. Kita juga membuka email dan menggunakan aplikasi seperti aplikasi akuntansi, pemesanan, dan sebagainya. Ketika istirahat, kita buka media sosial, dan seterusnya. Kita hampir tak pernah berhenti menggunakan teknologi. Nah, bayangkan jika interaksi kita dengan komputer tersebut tidak harmonis. Kita pasti akan merasa stres sekali. Pekerjaan menjadi terbengkalai, misalkan mau belanja online jadi ribet sekali, dan jadinya bisnis online retail akan menjadi sepi, karena misalkan orang-orang mau ngeklik add to cart, malah klik add to wishlist gitu. Jadi tidak nyaman belanja online. Atau misalkan menggunakan komputer susah gitu, kita mau nyimpen file, kita bingung di mana, atau kita salah nge-drag and drop file di komputer. Nah, tujuan dari belajar Human Computer Interaction adalah salah satunya untuk mengatasi kecerobohan manusia dalam menggunakan komputer. Makanya sekarang kita sering dengar istilah user-centered design, yaitu desain yang berpusat pada user. Karena kalau kita memahami user dengan baik, maka desain itu akan mencapai tujuannya secara efektif. Nah, awal mula SCI. SCI mulai dikenal lebih luas pada tahun 1980-an. Pada awalnya, manusia mempelajari lebih ke arah bagaimana membuat para pekerja nyaman berinteraksi dengan mesin di pabrik. Juga di zaman Perang Dunia Kedua, bagaimana mendesain sistem persenjataan yang lebih efektif untuk digunakan para tentara. Nah, di masa-masa modern sekarang ini, bidang ilmu itu lebih sering disebut sebagai ergonomik. Ergonomics berasal dari kata ergon yang artinya kerja dan nomos yang artinya hukum. Jadi ergonomics atau suka disebut human factors adalah sebuah disiplin ilmu mengenai interaksi antara manusia dengan lingkungannya yang mencakup sistem dalam rangka untuk mencapai tujuannya bekerja. Nah, di sini para peneliti menyadari bahwa karakteristik mesin secara fisik dan kognitif manusia dapat mempengaruhi performa penggunaan mesin tersebut. Nah, kembali ke apa itu SCI. Jadi SCI adalah Human Computer Interaction. Artinya ada dua elemen, ada manusianya dan ada komputernya. Manusia, di sini kita bicara dalam konteks semua manusia dapat memiliki potensi menjadi user atau pengguna. Pengguna bisa berupa pengguna individu, bisa sekelompok pengguna yang bekerja sama, maupun pengguna yang bekerja secara berurutan. Misalkan seperti e-toll. Jadi ada pengguna yang terus-menerus bergantian. Kemudian komputer. Komputer di sini mencakup semua bentuk teknologi. Bisa bentuk komputer desktop, bisa sistem komputer dalam skala besar, bisa sistem yang mengontrol proses maupun embedded system atau sistem benam. Misalkan sistem itu kartu e-toll teman-teman atau kartu Transjakarta teman-teman. Kemudian interaksi. Interaksi berarti komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung antara manusia dengan komputer. Nah, kalau langsung artinya ada dialog dengan timbal balik dan kontrol sepanjang proses tersebut. Misalkan, saya sedang mengetik di Microsoft Word. Itu berarti interaksi langsung. Bagaimana dengan yang tidak langsung? Kalau tidak langsung, biasanya bentuknya batch processing atau background. Jadi, ada intelligence sensor yang mengontrol situasi atau ada proses yang berjalan otomatis di belakang. Misal, ketika kita habis berbelanja, otomatis ada update point loyalty member tanpa kita harus mengeklik button update point. Nah, itu adalah komunikasi tidak langsung. Untuk diingat, manusia berinteraksi dengan komputer untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya bisa apa saja, bisa belajar online, bisa belanja online, bisa melakukan transaksi, dan sebagainya.
Nah, untuk disiplin ilmu yang terlibat dalam human computer interaction sebenarnya ada banyak sekali karena ini adalah area yang multidisipliner. Contohnya nih, ada area psikologi dan cognitive science. Nah, ini memberi informasi mengenai persepsi manusia terutama dari segi brain gitu dan behaviornya. Kemudian teknik informatika, ilmu komputer atau bidang teknik lainnya. Kenapa? Karena teknik inilah yang membuat produk teknologinya. Kemudian ada orang-orang desain grafis karena mereka akan membuat desain antar muka atau interface yang efektif. Kemudian ada orang-orang kesehatan karena penggunaan teknologi tidak boleh sampai mengganggu kesehatan. Ada penulis yang membuat panduan, contoh technical writer untuk bikin user guide. Kemudian ada sosiolog karena dia ingin menjangkau pengguna yang luas, jadi bukan hanya sekelompok masyarakat kecil. Kemudian tentu saja ada bisnis untuk memasarkan teknologi tersebut. Nah, untuk regulasi yang berkaitan dengan ACI sebenarnya sudah ada banyak standarnya. Contohnya ISO. Nah, ini adalah contoh-contoh ISO standar yang berhubungan dengan human computer interaction. Jadi teman-teman bisa lihat nih di sini interface dan interaksi, ada ISO 9126, kemudian ada ISO 9241 dan seterusnya. Jadi untuk interaksi manusia dan komputer semuanya harus mengikuti standar-standar internasional ini. Nah, dalam ACI ada mindset useful, usable dan use. Useful artinya berguna. Jadi apapun yang kita desain harus berguna untuk memenuhi tujuan. Usable artinya dapat digunakan dengan mudah. Use artinya digunakan, artinya orang akan tertarik untuk menggunakannya berkali-kali. Jadi apapun yang teman-teman bikin tidak perlu hanya cantiknya, tapi harus berpegangan pada useful, usable, dan use. Ini adalah salah satu contoh kasus. Jadi berdasarkan penelitian kesehatan, suatu hari ada yang membuat interface untuk desain suntikan otomatis. Nah, di sini pertama keypadnya dibikin kayak kalkulator biasa nih. Kemudian usernya bilang, bisa nggak diubah langsung jadi otomatis 4 digit, lalu tinggal di plus dan minus. Kenapa? Karena mereka khawatir dosis itu selalu 4 digit. Ketika mereka pakai keypad seperti ini, mereka ada kemungkinan kelebihan atau kekurangan. Jadi misalkan ini jadinya 5 digit, padahal harusnya 4 digit. Jadi ini adalah salah satu contoh kasus di mana ketika kita melakukan desain ACI, kita perlu untuk melibatkan persepsinya pengguna. Terima kasih dan sampai jumpa.